Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Kirinafiah dari kelas HKID kelompok 1. Ingin sedikit menjelaskan kepada teman-teman tentang pengertian iman. Secara umum, iman adalah mempercayai dan meyakini semua hal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Iman secara bahasa artinya adalah percaya. Namun secara istilah, iman bukan sekedar kepercayaan yang ada di dalam hati, namun juga harus diwujudkan lewat lisan dan perbuatan. Penjelasan arti iman ada banyak sebenarnya. Bisa teman-teman lihat di poin-poin tersebut. Itu ada 3 poin. Yang pertama adalah membenarkan dengan hati, yakni dengan menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yang kedua, mengikrarkan atau diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, mengamalkan dengan anggota tubuh, yaitu hati, mengamalkan dalam bentuk keyakinan. Selanjutnya, karakteristik iman. Yang pertama, iman bertambah dan berkurang. Iman dalam pemahaman generasi salaf menjadi 3 dimensi. Iman menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak boleh dipisah-pisahkan. Di sini dapat dipahami bahwa amal atau perbuatan hati dan organ tubuh menjadi bagian tak terpisahkan dari pemaknaan iman itu sendiri. Oleh karena itulah, iman akan bertambah dan berkurang seiring dengan bertambah dan berkurangnya amal, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Konsep fluktuasi atau naik turunnya iman dapat kita cermati pada surat Quran surat Al-Anfal ayat 2-4, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bisa disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Quran surat Al-Anfal ayat 2-4. Yang kedua, kualitas keimanan seorang berbeda-beda, memiliki tingkatan-tingkatan sebagaimana pula kekafiran. Puncak ketinggian keimanan adalah ketakwaan yang dilandasi oleh mahabbah atau kecintaan yang tinggi pada Allah SWT. Para ulama mendefinisikan takwa adalah hendaklah Allah tidak melihat kamu berada dalam larangan-larangannya dan tidak kehilangan kamu dalam perintah-perintahnya. Sebagian ulama mendefinisikan takwa dengan mencegah diri dari azab Allah dengan membuat amal saleh dan takut kepadanya dikala sepi atau terang-terangan. Sayyid Qutb berkata dalam kitab Fi Zilalil Quran bahwa takwa adalah kepekaan batin, kelembutan perasaan, rasa takut terus-menerus, lalu waspada dan hati-hati jangan sampai kena duri jalanan. Dalam kehidupan yang selalu ditaburi duri-duri godaan dan syahwat, keragusan dan angan-angan, kekhawatiran dan keraguan, harapan semua atas segala sesuatu yang tidak bisa diharapkan, ketakutan palsu dari sesuatu yang tidak pantas untuk ditakuti, dan masih banyak lagi duri-duri lainnya. Takwa terbentuk dari suatu proses pengabdian atau ibadah yang intens. Takwa merupakan suatu fase kematangan yang sempurna sebagai hasil interaksi antara iman, Islam dan ihsan. Takwa adalah ilmu dan amal, naluri hati dan etika. Dengan takwa, hati menjadi terkondisi untuk selalu berzikir pada Allah dan anggota-anggota badan berinteraksi secara seimbang dan harmonis. Ketakwaan hanya Allah anugerahkan kepada orang-orang yang berserah diri, beramal dan berbuat baik dengan bentuk petunjuk, sedangkan petunjuk berpangkat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan iman dibagi menjadi 3. 1. Ilmu yakin adalah sesuatu yang dianggap ada setelah pembuktian. Ilmu yakin adalah keyakinan akan keberadaan Allah berdasar ilmu pengetahuan tentang sebab akibat.
secara sederhana diartikan dengan iman yang didasari dengan pengetahuan. Yang kedua yaitu ainul yakin. Ainul yakin adalah sesuatu yang ada setelah dapat dijelaskan. Ainul yakin adalah keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang yang telah melalui tahap pertama, yaitu ilmu yakin. Secara sederhana dapat diartikan dengan iman berdasarkan apa yang telah dilihat dan didengar. Yang ketiga adalah hakul yakin. Hakul yakin adalah sesuatu yang ada dengan sifat-sifat yang sesuai dengan kenyataannya. Hakul yakin merupakan tingkatan tertinggi dari keimanan. Disebut demikian karena dapat melihat Allah dengan hati. Relasi iman dan amal menurut perspektif aliran kalam. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Iman menurut aliran Khawarij bukan merupakan pengakuan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja. Akan tetapi amal dan ibadah kewajiban agama juga merupakan bagian dari keimanan. Definisi iman dan amal menurut beberapa sekte dari Khawarij. A. Sekte Azharikah. Menurut sekte Azharikah, yang beriman hanyalah golongan dari mereka sendiri yang mau berhijrah dan tidak pernah melakukan dosa besar. B. Sekte Najdah. Menurut sekte Najdah, yang disebut orang beriman adalah golongan Najdah saja walaupun telah berdosa besar. C. Sekte Ajaridah. Sebagai aliran yang menitik beratkan iman dengan amal perbuatan, iman menurut sekte Ajaridah adalah semua golongan Ajaridah yang tidak berdosa besar dan anak kecil dari orang yang dianggap kafir masih dikategorikan beriman selama ia belum mengikuti orang tuanya. D. Sekte Sufriyah. Iman dalam pandangan sekte Sufriyah tidak selalu bisa hilang hanya karena suatu dosa besar. Sufriyah membagi dosa besar menjadi dua golongan. Satu, dosa besar yang sanksinya ada di dunia seperti membunuh dan berzina, dan dosa besar yang tidak ada sanksinya di dunia seperti meninggalkan sholat dan puasa. Orang yang berbuat dosa golongan pertama tidak dipandang kafir, yang menjadi kafir hanyalah orang yang melaksanakan dosa golongan kedua. Yang kedua adalah aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah berpendapat bahwa iman adalah ma'rifah kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Selain ma'rifah, ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya tidak termasuk iman. Aliran Murji'ah memiliki prinsip bahwa perbuatan maksiat tidak akan membahayakan iman seseorang. Begitupun selanjutnya, aliran Murji'ah mengatakan bahwa berbuat jahat tidak berpengaruh terhadap iman seseorang. Definisi iman ini tentu sangat berbeda dengan kaum Khawarij yang mengatakan bahwa melakukan amal perbuatan baik merupakan bagian dari iman. Yang ketiga, aliran Mu'tazilah. Menurut aliran Mu'tazilah, iman adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Jadi orang yang memberikan tasdik tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul-Nya, tetapi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban itu tidak dikatakan mukmin. Tegasnya, iman adalah amal. Iman tidak berarti pasif menerima apa yang dikatakan orang lain. Iman mesti aktif karena akal mampu mengetahui kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Aliran yang keempat adalah aliran Asy'ariyah. Iman menurut Asy'ariyah membenarkan dengan kalbu, berkata dengan lisan, dan melakukan kewajiban hanyalah furu' atau cabang-cabang iman. Jadi, iman merupakan pengakuan di dalam hati yang mengandung makrifat kepada Allah. Aliran yang kelima adalah Maturidiyah. Iman menurut Maturidiyah adalah tasdik bi al-qalbu atau meyakini dengan hati, bukan semata-mata ikrar bi al-lisan atau mengucapkan dengan lisan. Maksudnya adalah keimanan tidak cukup hanya dengan lisan, tetapi harus diyakini oleh hati. Aliran Maturidiyah dibagi menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Maturidiyah Samarkand menyatakan iman adalah tasdik bi al-qalbu, bukan semata-mata ikrar bi al-lisan. Sedangkan Maturidiyah Bukhara menyatakan bahwa iman adalah tasdik bi al-qalbu dan ikrar bi al-lisan, yaitu meyakini dengan hati dan juga mengucapkan dengan perkataan.